Tanggal 12 September tahun 2020, Kalimantan Barat mendapat tambahan kasus konfirmasi COVID-19 sebanyak 11 orang. 11 orang ini berasal dari Kabupaten Sintang 5 orang, Kota Pontianak 4 orang, Kota Singkawang 1 orang, dan luar wilayah 1 orang. Konfirmasi sembuh sebanyak 2 orang dari Kota Pontianak 1 orang dan dari Kabupaten Kapuas Hulu 1 orang ya. Jadi semalam itu hasil pemeriksaan Untan, laboratorium Untan memeriksa sampel sebanyak 514 sampel. Hasil positifnya 11 orang, konfirmasi sembuh 2 orang, hasil negatif 486 orang dan running ulang itu ada 15 orang. Perlu saya jelaskan mengenai kasus konfirmasi 5 orang di Kabupaten Sintang. Ini merupakan siswa sekolah seminari di Kabupaten Sintang ya. Nah, kelima siswa ini mengalami batuk pilek ya, dan salah seorangnya itu mengalami anosmia atau dia mengalami kehilangan ciuman ya. Nah, dokternya merasa curiga lalu diperiksa di laboratorium mobile PCR yang dimiliki oleh pemerintah Sintang ya, dan juga dikonfirmasi ke TCM yang dimiliki oleh Rumah Sakit Sintang. Nah, hasilnya kasus konfirmasi COVID-19 5 siswa ini. Sebelumnya untuk sekolah seminari di Kabupaten Sintang ini kan mereka ini di asrama ya. Mereka sebelumnya sudah dilakukan testing oleh Dinas Kesehatan Sintang. Jadi sebelum masuk pada bulan Agustus itu mereka semua sudah dites dan hasilnya semua negatif ya, ada 98 orang. Nah, tetapi dalam perjalanannya mereka ternyata ada yang tertular 5 orang ini ya. Dan ini sebenarnya mungkin ada orang yang datang ke asrama ini sehingga menyebabkan mereka tertular, atau mereka ini ada yang keluar ya, kontak dengan orang di luar dan mereka tertular ya. Dinas Kesehatan Sintang akan segera melakukan testing, tracing terhadap 5 kasus ini, dan mereka akan melakukan swab lalu ditesting ulang lagi terhadap 98 siswa dan tenaga pengajar di sekolah seminari ini ya. Jadi saya harapkan masyarakat tetap disiplin menegakkan, menerapkan protokol kesehatan, pakai masker, jauhi atau hindari kerumunan, jaga jarak minimal 1-2 meter, lalu harus sering cuci tangan. Kampanyekan jauhi orang yang tidak pakai masker. Mari kita kucilkan orang yang tidak pakai masker. Kita harus mulai dari sekarang menjauhi orang yang tidak pakai masker kalau kita tidak ingin tertular dari COVID-19. Keringkan dengan tisu atau handuk, kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama Terus ini udah makan atau udah makan? Ya, udah makan ini nggak apa-apa. Tapi kalau saya belum makan, tapi kok nggak ada sakit juga kan? Gimana? Oh, tapi ini udah makan ini nggak bisa akurat seperti itu. Karena kan ini kan hasil jaga jarak itu hitungannya sih ini tinggi. Cuma kan karena ibu udah makan, pengaruh karena ibu udah makan juga. Jadi bisa juga karena ibu ada kencimanannya. Kalau kencimannya itu harus pengobatan ya. Iya, kalau emang udah ada kencimanan kan, emang udah didiagnosis. sebesar Rp1 juta. Daftar dulu Pak di situ Pak.
Nah. Kolesterol biasanya 263. Mana itu biasanya? Di Jangapel. Di Komias Pak ya? Iya, di ya. Saya di situ ya, nanti kalau misalnya ada alamat di situ. Oh ya, soalnya saya puskesmas. Biasanya kan saya suka kolesterol atau makannya naikin lagi Bu ya? Iya, iya. Udah nggak ada yang bertanyakan nggak? Buka hidung apa? Tahan napas sebentar. Dia geli ya, narik. Menggunakan masker, tapi sudahkah benar cara penggunaannya? Berikut cara yang benar menggunakan masker. Pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau bersihkan tangan dengan cairan berbahan dasar alkohol. Cek masker Anda dan periksa apakah ada sobekan atau lubang. Pastikan arah masker sudah benar. Pita logam terletak di sisi atas. Tekan pita logam atau sisi masker yang kaku sampai menempel sempurna ke hidung. Tarik sisi bawah masker sambil menutupi mulut dan dagu. Setelah digunakan, lepas tali elastis masker dari daun telinga sambil tetap menjauhkan masker dari wajah dan juga pakaian. Supaya bersihkan tangan setelah menyentuh atau membuang masker. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Kota Pontianak semua. Nama saya Ibu Martiningsih. Saya Kepala Puskesmas Kecamatan Pontianak Barat yang terletak di Jalan Hasim Ahmad, terletak di Jalan M. Yusuf, Kelurahan Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat. Kami mengadakan kegiatan mengenai peraturan PP 58 tahun 2010 tentang disiplin pemakaian masker. Di dalam ini masyarakat harus sama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19 yang disebabkan oleh virus corona. Jadi masyarakat harus ada 4M. Yang pertama, memakai masker. Yang kedua, mencuci tangan pakai sabun. Yang ketiga, menjaga jarak. Yang keempat, menghindari kerumunan dari orang ramai. Insya Allah Kota Pontianak bisa terhindar agar masyarakat semua mendukung kegiatan disiplin pemakaian masker yang diterapkan oleh pemerintah daerah kita. Terima kasih Bapak Ibu semua yang sudah berpartisipasi dengan menggunakan masker.
pedagang sendiri, kemudian pengunjung ya. Ini dalam rangka gerakan nasional pakai masker ya, karena ini luar biasa di Pasar Teratai ya. Kami didampingi oleh Pak Kapolsek dan Ramil, Bu KPTD, Puskesmas dan 3 puskesmas yang lainnya, adik-adik dari warga sekitar. Dari hasil yang kita dapat, ini alhamdulillah hampir 95% itu warga sudah taat, ya, taat pakai maskernya. Jadi hal itu kita sangat gembira. Kenapa? Kita tanpa pemberitahuan, tidak ada tenda yang berdiri. Biasanya kalau tenda berdiri baru warga akan patuh. Tapi kita tanpa tenda berdiri pun warga sudah patuh. Jadi apabila kita masuk itu hampir rata-rata sudah pakai masker. Jadi ini luar biasa. Jadi untuk Pontianak Barat kita ucapkan terima kasih kepada warganya sudah taat pakai masker, tetap jaga jarak ya. Jadi kita memang ini bukan hanya sekedar menegakkan Perwa 58/2020. Tapi tanpa itu pun warga sudah sangat antusias untuk pakai masker, menjaga jarak. Kemudian mereka juga tidak bersalaman walaupun ketemu teman di dalam, ya. Jadi belanja tidak lama, ya. Apa yang dibutuhkan langsung belanja, langsung pergi kita. Jadi itu yang kita lihat, kita amati selama beberapa saat di Pasar Teratai ini.